Itulah ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa sebetulnya Engkau menghendaki kami, orang yang mengaku percaya dalam nama-Mu, untuk selanjutnya menanggapi kasih-Mu yang demikian besar pada kami ya Tuhan. Dan untuk selanjutnya lagi, lebih lanjut, kami mengadakan hubungan kasih yang terus-menerus, menanggapi kasih-Mu, dan menikmati kasih-Mu itu. Itulah sebetulnya tujuan-Mu ya Tuhan, untuk turun ke dunia menyelamatkan kami, mengembalikan hubungan manusia yang telah jatuh dalam dosa, putus hubungan kasih dengan Engkau, kembali melalui darah-Mu kami diberi kesempatan untuk kembali menjalin hubungan kasih itu. Itulah sebetulnya inti daripada Alkitab yang setebal ini ya Tuhan, hanya satu, yaitu kami anak-anak-Mu yang percaya menanggapi kasih-Mu itu yang tidak terhingga. Dan dalam keseharian kami, hidup kami terus-menerus, setiap saat, setiap waktu, menjalin hubungan kasih tersebut. Terima kasih. Hamba berdoa agar sementara firman-Mu disampaikan melalui hamba-Mu ini, yang mendengarkannya benar-benar membuka hati untuk menerima firman ini. Karena kami anak-anak-Mu sering salah pengertian, dikira kenikmatan dapat dari dunia ini. Padahal kenikmatan hanya didapat lewat menanggapi dan menjalin kasih-Mu yang kekal itu. Itulah Tuhan yang Kau bebankan kepada hamba-Mu ini, untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada jemaat yang mendengarkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Yang percaya dan siap menerimanya, katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk, saudaraku. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu ya, saudaraku, kami kedatangan tamu, saudaraku, ya, rombongan. Mereka kelompok orang yang katanya percaya, saudara, ya percaya, datang ke gereja, bergereja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, yang dipikirkan selalu tentang kenikmatan dunia, yang memang ini orang-orang kelompok orang berduit, jadi sudah nggak mikir uang. Tapi acara terus, ya, setelah dari Bali pindah ke Danau Toba, pergi lagi ke Singapura, nanti terus setiap hari rencananya hanya kenikmatan, menikmati dunia, dan ternyata hidupnya kosong, ya. Seperti yang tadi Weber saksikan, ya. Itulah ya, kebanyakan kita mencari kenikmatan-kenikmatan dunia, baik harta maupun kenikmatan fisik. Tetapi percayalah, tidak mungkin bisa mencapai kepuasan yang sejati. Memang saat kita sementara dapat, ya, kita sukacita, tapi nggak lama. Menurut survei tidak lebih dari 100 hari. Ya, anak-anak orang-orang itu akan kecewa, akan terus mencari yang lain. Karena yang dicari adalah tidak kekal. Nah, itulah keadaan kita ya, kebanyakan orang Kristen pada saat-saat sekarang ya, bahwa yang disukai adalah mendengar pengajaran atau khotbah yang membuai-buai, ya supaya tertarik ke situ tentang hal-hal dunia, tentang hal-hal kesuksesan dunia, ya, punya usaha yang banyak, maju, makmur, nikmat tentang dunia, ya. Padahal Tuhan itu dalam Alkitab yang kita punyai setebal ini hanya satu, ya, bahwa kenikmatan
hidup di dunia ini hanya satu, saudara, yaitu menanggapi kasih Kristus, agar supaya kita kembali berhubungan ya dengan Dia, dengan dasar kasihnya melalui kita percaya di kayu salib, untuk kembali ke dalam suasana Taman Eden. Di situ kita ada hubungan pribadi, epiginosko, seperti hubungan suami istri, saudara, saling mengasihi, saling memberi, ya, saling menerima, ya, tanpa sehelai selubung yang terbuka hubungan tersebut, ya, tanpa selubung yang menutupi. Nah, itu semua kita dapatkan lewat percaya akan karyanya di kayu salib. Nah, ini pengajaran ini, saudara, beratus-ratus kali, ya, mungkin bisa ribuan kali saya ajarkan, ya, tetapi hanya berapa gelintir orang, saudara, yang bisa menerima. Ya, jujur saja, ya, tidak lebih daripada 20 orang, ya, sampai hari ini, pada puluhan tahun. Dan Tuhan ngomong ke saya bahwa engkau tidak akan diterima oleh banyak orang seperti aku saat aku hidup di dunia. Siapkah seperti aku saat orang tidak menerima pengajaranmu. Saat kamu mengajar hal-hal yang inti daripada kekristenan, mayoritas menolak. Seperti saat saya mengajar, waktu saya mengajar di Yohanes 6 ayat 48, ya, sampai 70 sekitar itu. Ya, di mana aku roti hidup, ya, dan dagingku benar-benar tubuhku, darahku benar-benar minuman, agar dimakan dan diminum, dan mereka nggak bisa terima. Akhirnya bubar, saudara. Ya. Dan Tuhan apakah takut? Tidak, tetap dia malah tanya kepada jemaah, kepada rasulnya, apakah kamu tidak ingin pergi juga? Ya. Jadi ini satu-satunya pengkhotbah, saudara, yang tidak takut ditinggal oleh pengikutnya, ya. Hebat sekali, yang lain takut, saudara. Nah, kita, ya, khususnya saya di depan sini, harus punya sifat seperti itu. Silahkan bubar, yang penting saya mengajarkan sesuai yang firman Tuhan katakan, ya, sesuai Tuhan, ya. Tapi Petrus waktu itu menjawab, tidak, karena perkataanmu adalah hidup kekal. Artinya firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan adalah tentang hal-hal zoe, hidup ilahi, hayat ilahi, ya. Dan kami percaya dan tahu. Jadi kebanyakan tidak terima, tetapi tetap ada yang bisa terima. Dengan kata lain begitu, ya. Dan Tuhan tidak mencari jumlah, saudara, tetapi jumlah betul dicari, tapi mutunya sesuai enggak dengan yang dia standarkan. Ya, inilah yang susah sekali untuk bisa diterima. Yang kebanyakan menjadi gembala, termasuk saya, yang dicari itu jumlahnya yang banyak. Tuhan kita enggak begitu. Kualitasnya dulu. Cocok enggak percayamu dengan apa yang saya maksud? Kalau tidak cocok, ya percuma, salah paham. Betul? Nah, seperti saya sebagai suami, mencintai seorang perempuan. Ngerti nggak maksudnya cintaku kepadamu? Apakah cinta saya kepadamu ngiming-ngiming duit, uang, atau jabatan saya? Atau kamu mengerti hatiku ini benar-benar mengasihi kamu? Ya, jadi kamu jangan salah paham. Menerima kasihku dengan uang. Pak Yoram kaya raya, jadi saya mau. Lah itu salah. Saya nggak bisa nggak mau menikah dengan orang itu. Saya maunya menikah dengan orang yang benar mengerti apa maksudku. Aku ingin menikah dengan engkau. Bahwa aku menikah dengan engkau, aku menyerahkan seluruh hidupku, kasihku kepada engkau, ya, hidupku, tubuhku, ya, kekuatanku kepada engkau. Bahwa aku punya uang banyak, bahwa aku ini misalkan sarjana yang hebat, pinter,
Gak apa-apa, tapi ingat, bukan itu tujuanku menikah dengan engkau. Aku menikah dengan engkau supaya kamu mengerti seluruh hidupku aku berikan kepada engkau. Nah, itulah kekristenan Yesus Kristus, Tuhan, seperti itu. Dan ini sulit. Dan pagi hari ini saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tadi saya waktu masuk dengar Weber bersaksi, mulai mengerti bahwa apa yang dulu dicari adalah tidak tepat dan kecewa terus. Dan saya pun dulu sama, saudara. Tapi belakangan ini baru tahu bahwa menanggapi kasih Tuhan itulah yang paling utama. Kalau saudara belum mengerti ini, ya, tidak mungkin bisa klik dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena sudah salah maksud, tahu ya? Nah, salah maksud. Tuhan maksudnya menanggapi kasihnya tanpa pamrih, seperti dia tanpa pamrih. Kita nanggapinya dengan pamrih duniawi. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Ya, saya inginnya benar-benar berserah. Ya, tapi jangan lihat belakang saya. Ini ceritanya saya kaya raya ceritanya. Jangan kamu ketemu teman-teman ceritanya, wah saya mau dipersunting Pak Yoram. Karena saya mengasihi dia, kenapa saya menerima cintanya, karena dia kaya raya. Wah, punya supermarket 20 misalkan. Punya pabrik ini, pabrik itu, dan sebagainya. Sukacita, senang nggak saya mendengar begitu? Ayo, saya tidak senang. Dan puji Tuhan ya, saudaraku, dari kecil saya punya, entah dari mana saya juga nggak tahu. Saya paling tidak mau orang mau menikah dengan saya, ya sejak remaja ini loh, entah gimana. Kalau dia melihat kekayaan saya, ini maaf ya, saya bukan orang kaya. Sejak remaja, saya bukan turunan orang kaya. Dan saya bukan orang kaya. Saya hanya orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu amin, saudara. Ya. Nah, saya nggak mau, ya, kalau dengar atau tahu saya mencintai dia, serius ini, saya nggak main-main, tapi dia mau menerima cintaku karena aku kaya. Karena waktu itu saya remaja, saya punya cita-cita yang tinggi. Ya. Saya akan jadi orang kaya, jadi orang sukses. Dan di samping itu saya nggak mau kesuksesan saya itu menjadi landasan orang itu menerima cintaku. Karena waktu itu saya memang jujur juga ini nggak malah. Saya mau pacaran sekedar iseng gitu. Saya serius kalau mau deketi perempuan, saya serius untuk menikah. Maka dari kecil sampai SMA, sampai kerja di luar, gak pernah saya pacaran. Ya, kalau saya namanya pacaran mendekati wanita adalah sama dengan untuk menikah. Nah, ini saya. Dan waktu itu kan angannya tinggi, ya, saya nggak mau kalau saya sukses, orang itu cinta kepadaku karena materiku. Lah, puji Tuhan, ini saya juga nggak ngerti dari mana. Tetapi ternyata di Alkitab Kristus Yesus seperti itu. Ya. Jadi saya bersyukur. Ya, hari ini melebihi saudara memberi apapun kepada saya. Satu orang saja bisa ngerti maksud firman ini. Sudah luar biasa sekali, saudara. Yang lanjutannya nanti belajar lagi, dituntun, dibina, ya. Tapi yang penting mengerti maksudnya Yesus turun ke dunia, ya, mati di kayu salib, yaitu mengembalikan hubungan dengan Tuhan, ya. Ya, jadi itulah ya saudaraku, perhatikan dengan baik, ya. Saya nggak mengharapkan apapun dari saudara tentang hal materi, enggak, saudara, serius ini. Bukan saya nggak perlu uang, perlu saudara, karena selama di dunia ini perlu uang, ya. Saya dari Purwokerto ke sini, ada bensin, ada makan pagi, ya semua uang, tapi bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu. Jadi saya bukan tidak menghargai, ya, bukan seperti dewa, karena bisa salah paham. Atau mungkin dikira, oh saya kaya raya, jadi nggak perlu uang lagi. Oh bukan. Orang yang melampaui ribuan miliar dan kali kekayaan dari saya, banyak juga yang kurang uang terus, karena salah menangkap. Ya, nah itulah. Jadi kalau saudara memang mengasihi aku, saya tanggapilah kasih Kristus ini. Cukup itu saja bagi saya. Ya, jadi sisa hidup saya
hanya mengabdi kepada Tuhan, bukan mendirikan gereja yang besar, ya, bukan mengumpulkan rasa bangga ribuan orang, puluhan ribu, jutaan, bukan, tetapi kualitasnya, ngerti maksudnya Tuhan itu loh, ya, itulah yang saya harapkan dari saudara. Satu persatu saja nggak apa-apa, saudara. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu, walaupun amin-amin kalau belum klik dengan Tuhan. Tidak salah, saudara. Banyak sekali Alkitab, di dalam Alkitab, jemaat yang pada salah, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan karena mukjizatnya. Ya, air menjadi anggur, contohnya ini berulang-ulang. Tuhan katakan, sampaikan terus-menerus, walaupun jemu, saudara. Dan saya banyak dapat firman, dapat tanggapan dari jemaat, ya di tempat lain juga. Tapi orang kalau khotbah itu terus, nggak ada variasi yang lain. Ya variasi apa lagi? Di dunianya sangat, di Alkitab ini hanya satu, nggak ada variasi. Yaitu Tuhan mengasihi jemaat, ya waktu bukan mengasihi jemaat, mengasihi semua manusia, karena telah putus hubungan melalui pemberontakan Adam di Taman Eden, dan dia ingin mengembalikan hubungan itu, hubungan kasih mengasihi itu, dan dia mengutus Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib. Ya, barang siapa percaya yang sesuai dia, ya sekali lagi, maka dia akan memperoleh hidupnya, hayatnya masuk ke dalam diri orang tersebut, darah orang tersebut hidup di dalam dia. Itulah yang namanya epiginosko, pernikahan ibaratnya, ya, diibaratkan satu pernikahan. Sepertinya itu cok. Bagaimana saya mau kombinasi kalau dulu, nah kalau mungkin sekali lagi ya, kalau mau cari model khotbah yang gimana, ke rumah saya ribuan. Ada orang yang sakit, khotbahkan tentang sakit. Ada orang bangkrut, khotbahkan tentang bangkrut. Ada caranya. Tapi saya nggak mau, ya, saya maunya yang Tuhan saja. Nah, ya, jadi itulah kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan seperti itu, yaitu kembali hubungan, ya. Yang lainnya, nah, nanti gampang, saudara. Yang penting sudah terima dulu, sudah selaras dulu, ya ibarat pacaran dia ngerti, nah itu gampang. Ya. Lain-lainnya gampang. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Roma 5. Ya. Inilah, ya, hasil atau dampak, ya, atau manfaat yang kita dapatkan apabila kita percaya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, ya, percaya di sini di Alkitab dalam praktek sehari-hari banyak sekali, mayoritas salah terima. Nah, ini yang benar, nah, akan kita pelajari. Yuk kita buka. Pertama, Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5. Ya. Nah, inilah tanda-tanda atau hasil, ya, apabila kita benar-benar percaya sesuai yang Tuhan pribadi, ya. Karena Alkitab ini bisa disalahartikan, saudara, bacanya bisa lain-lain, ya. Ayo, ini nomor 1, baca dulu, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kembalikan ke ayat 1. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ini ya, semua ini karena iman, dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan, saudara, bukan karena macam-macam perbuatan lain, hanya iman, percaya, ya, sesuai yang dia kehendaki, tanpa pamrih tentang hal-hal sukses dunia atau macam-macam, pokoknya iman saja tentang darah penebusan Kristus, ya, ini, ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita percaya maka kita berdamai, damai dan sejahtera dengan Allah, dikembalikan hubungannya, ya, dengan Allah, dan didamaikan yang sesuai Allah, ya ini, ya, dikembalikan yang dulu putus dan bermusuhan, dulu anak Adam yang telah jatuh dalam dosa, yang telah terinfus oleh karakter-karakter dosa dan iblis, sekarang itu dibuang karena telah dibayar oleh darah Kristus, mati di kayu salib. Kita percaya itu, kita didamaikan dengan Allah, kembali posisinya di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Saudara percayanya sudah sampai seperti ini maksud Tuhan atau belum? Kalau belum, bertobatlah mulai hari ini, ya. Inilah yang dikehendaki Tuhan, ya. Bukan percaya untuk diselesaikan penyakitnya atau bangkrutnya, walaupun saya pernah diselesaikan juga tentang penyakit, tentang bangkrut, saudara. Maka saya berdiri di sini karena kagum tentang dahsyatnya kuasa mukjizat Tuhan. Tapi saya nggak masa sampai di situ. Tuhan tuntun selanjutnya kepada hubungan pribadi. Jadi kita nggak salah percaya akan mukjizatnya dan mengharapkan mukjizatnya, itu nggak salah. Yang salah adalah mukjizat itu menjadi berhala tujuan kita. Ya, seperti tadi ceritakan, ya, harta tidak salah, ya, Allah kita maha kaya, ya, karena dia pencipta langit bumi dan segalanya. Dari firman-Nya terjadilah benda. Jadi benda dan cuaca ini, segala gravitasi bumi, alam ini semua di dalam kendalinya dia, ya. Percayalah, saudara, dan saya sudah menerima itu, ya. Jadi damai sejahtera ini, saudara, kalau kita sudah damai sejahtera dengan iman percaya akan penebusan darah Kristus, kita berdamai dengan Allah. Nah ini, saudara, orang pada ribut, ya, ingin berdamai, ya, ini, saya sakit hati, misalkan dengan Melvin, ayo berdamai dengan Melvin, salaman, rangkulan, saling memaafkan. Coba begitu, nggak bisa. Mungkin dia waktu di sini bisa, dalam hati tetap mendongkol. Ya kalau disakitinya hanya sedikit, misalkan ditipu uangnya hanya 1 juta, 2 juta sih mungkin gampang ya memaafkan, ya anggap amal. Tapi kalau sampai bangkrut, enggak gampang. Pasti tetap hanya bisa melalui damai dengan Allah. Setelah kita damai dengan Allah, baru kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa berdamai dengan Allah, dengan saudara yang lain. Kalau langsung berdamai dengan orang lain, tidak mungkin bisa. Dan minta damai di dalam diri, bisa terima apa adanya kita. Kalau belum berdamai dengan Allah, nggak mungkin bisa. Yang tinggi katanya terlalu tinggi, yang pendek katanya saya terlalu pendek, yang sedang, oh kepala saya botak, nggak seperti dia. Yang mungkin gondrong, ya maksudnya rambutnya banyak, ya kurang puas, ya. Yang memang saya bagus, ya, tubuh saya bagus, rambut saya banyak, ya, dan lain-lain, tetapi saya kulitnya hitam, nggak putih seperti dia, nggak ada terima. Mungkin semua lengkap, ganteng, cakep, banyak duit, tapi papi masmi saya kurang mengasihi saya, ya, nggak seperti temennya itu, memang sih dia nggak cakep, tapi hidupnya sejahtera di dalam rumah, jadi nggak nakal, nggak seperti saya.
saya cari kenikmatan identitas saya di luar rumah, jadi saya ini kebawa teman dan nggak ada puasnya, nggak ada puasnya. Ya, yang pinter, yang ngomongnya kurang, pinter tapi papi saya melarat, misalkan begitu, nggak ada puasnya. Jadi nggak bisa puas apabila belum berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi ini tanda satu, puas apapun yang terjadi. Walaupun secara mata enggak, ya tetap yang botak ya botak, saudara. Yang kulitnya hitam, misalkan kulit sawo matang, ya tetap beda dengan yang kulitnya putih, ya. Tapi kita bisa terima, karena inilah yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan bukan ini tujuan hidup, bukan fisik yang saya lihat, tetapi hati saya yang menanggapi kasih Kristus untuk hubungan kembali. Disitulah kepuasan sejati. Dan benar puas, saudara. Ya, baru bisa melihat lainnya, jadi mengasihi. Ya, yang dulu benci, ya datang mulai. Ya, karena ada kasih Kristus, didamaikan dengan Tuhan. Yang namanya damai dengan Tuhan, ya anak Allah itu pembawa damai, saudara. Ada di Matius. Nah, teruskan, saudara. Ya, jadi ini damai dengan Allah. Ayat 2, ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, ini oleh Yesus Kristus masuk ke dalam jalan masuk ke dalam perdamaian dengan Bapa. Ya, di dalam Dia kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi yang benar, kebanggaan kita, kebanggaan yang positif ya, bermegah ini maksudnya berkebanggaan. Bukan bangga, saya mobilnya baru, yang lain pada jelek, wah saya bangga. Bukan itu dunia. Kalau rohani ya, itu kita bermegah dalam pengharapan akan menerima ya, kemuliaan Allah. Ya, yaitu kita akan diberi karakter Kristus, kemuliaan Allah. Ya, Roma 8 ayat 29. Ya, itulah kemegahan kita. Bukan banyaknya harta, bukan banyaknya titel atau jabatan. Ya, Roma 8 ya, ayat 29. Kita buka. Haleluya, kita baca ya. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi jelas sekali orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Ya, ini orang yang percaya tadi ya, sudah didamaikan dengan Bapa ya, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, dikembalikan. Ya, dulu memang kita serupa dan segambar ya dengan anaknya di Taman Eden ya. Nah, ada ayatnya di Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah, ada ayatnya di Kejadian 1 ayat 20-27 ya. Tetapi ayat 26-27, tetapi karena Adam mau masuk Hawa ya, khususnya pertama Hawa mau masuk jebakan iblis, kalau kamu makan buah itu alias tidak bersandar, kamu akan seperti Allah ya. Tidak perlu bersandar, kamu bisa menentukan sendiri lah, seperti ini. Ya, nah ini dikembalikan posisi kita ke Taman Eden. Jadi sebetulnya ini ayat sama dengan tadi, kembali punya hubungan. Jadi kekristenan ini bukan berusaha melakukan tindakan baik untuk menjadi orang baik. Bukan, ingat ya. Saya dulu mencuri, oh saya sekarang tidak mencuri. Oh itu sudah bertobat. Nah, secara hukum benar, hukum dunia. KUHP istilahnya. Hukum pidananya benar. Dulu saya main narkoba, sekarang tidak. Oh, itu Pak Joram sudah bertobat. Betul, secara matematik, secara mata.
Dulu sedang penjinah, ya, punya piaraan di sana sini. Nah, misalkan begitu. Sekarang nggak, dilepas semua, kembali ke istri tua. Oh, sudah bertobat itu Pak Yoram. Ya itu secara masyarakat umum begitu. Tetapi ya, kekristenan ini beda sekali. Kekristenan ini bukan diubah, ya, tapi diganti ini. Yang dulunya diduduki hati kita oleh Adam yang telah jatuh, yang terinfus atau tersusupi karakter iblis ingin mandiri, sekarang melalui percaya darah Kristus itu dikembalikan, ya, yaitu hal menerima hayat ilahi, ya, yang tadi itu. Jadi setelah terima itu, nah kita selanjutnya belajar, kita akan menghasilkan, ya, tindakan-tindakan yang menjadi berkenan di hadapan Allah, karena kita memperizinkan hayat Tuhan yang ada di dalam kita untuk terwujudkan. Hasilnya menjadi berubah, saudara. Mengerti ya? Ini kalau nggak ngerti ini sampai kapanpun saudara nggak akan tembus. Jadi selanjutnya, ya, melihat macam-macam itu, yang muncul kuasa Tuhan, hayat Tuhan. Jadi tidak mau lagi, ya, bukan mau tapi dipaksa-paksa untuk jangan mau, sudah bertobat. Enggak, muncul, ya, muncul sendiri, ya. Baca firman bukan karena dipaksakan, bukan kewajiban, tapi memang rindu, pengen ngerti. Tuhan bicaralah, apa yang kau kehendaki aku tahu lewat firman-Mu, atau lewat doa Engkau langsung bicara. Saya rindu Tuhan. Nah, itu. Ya, bukannya nggak boleh baca, boleh, tapi bukan baca sebagai tujuan utama. Baca adalah tujuannya untuk kembali melalui firman. Kalau nggak bunyi, ya mulai tanya kenapa Tuhan. Nanti Tuhan akan memberi. Ya, selanjutnya ya, ini jelas, ya, kemuliaan Allah, ya, mempunyai Kristus yang dan bangga. Bangganya bukan bangga karena kaya, bukan, karena ada Kristus dan segala karakternya yang terwujud dalam kita. Sekarang yang kedua, Roma 5 ayat 3-8. Ya, jadi yang jelas yang tadi pertama, yang kedua 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi karakter yang muncul atau tujuan Tuhan turun ke dunia, mati di kayu salib dan damai dengan yang percaya itu. Di samping yang pertama tadi, ini yang kedua ini, Pak. Menghadapi masalah kehidupan yang ruwet, pusing, mumet, puyeng, ya, koleng, dan sebagainya. Beda dengan dunia, saudara. Kalau dunia saya bermasalah, ya saya pun sama dulu ya. Bukan saya menghakimi saudara tok, saya dulu sama. Ngotot, pokoknya Tuhan, pokoknya tolong aku. Ya. Nah, akhirnya memang Tuhan tolong, nggak salah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuntun aku. Jangan ke arah sukacitanya itu terus. Saya menolong kamu, engkau supaya kamu benar-benar bersekutu dengan aku. Bagi aku menolong kamu bagaimanapun sulitnya itu gampang bagi aku. Karena dunia pun diciptakan oleh aku. Ya. Istriku juga pernah itu dapat firman tentang gelisah dulu jadi istri hamba Tuhan, mau makan apa nanti anak saya. Nah itu Tuhan ngomong, tidak musim berbuah pun engkau bisa memetik buahnya. Pakai keranjang itu, mangganya banyak diambil, dimasukkan keranjang. Wah, senang banget. Amin Tuhan, percaya. Apakah langsung punya duit banyak? Yang enggak, melalui perjuangan.
Ya, bukan berarti langsung gludak uangnya 1 triliun misalkan dari langit, ya bukan. Mulai dituntut terus dekat Tuhan. Saya bersaksi sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Betul, nggak pernah. Entah gimana caranya. Pernah ditipu orang waktu itu 30 juta, jujur saja ini. Ya, arisan udah dibayar padahal uang untuk anak saya kuliah. Pas 30 juta untuk uang muka. Ingat, ke Jakarta mau diambil, ya mau langsung storekan ke uang muka itu. Ternyata minggat, saudara. Waduh, minggat. Istri saya nggak bisa tidur semalaman. Gelisah, bingung. Dan uang itu pas-pasan, saudara. Kalau saya kaya sih uang itu kecil. Waktu itu benar, saudara. Saya ngomong tenang saja, tidur. Nggak bisa tidur. Tidur saja, percayalah sama Tuhan. Pasti Tuhan cukupkan. Bagaimana saya nggak tahu. Tidak akan meninggalkan. Percaya saja. Hanya bisa tidur. Tapi ya bingung, nyatanya nggak ada duit. Tetap tapi maju ke sana. Puji Tuhan, saudara. Ada kesaksian istri saya. Di sana diumumkan bahwa anak saya tidak perlu bayar uang muka. Kenapa? Karena cum laude, tesnya super pinter lah, caranya gitu, tepat semua gitu. Jadi caranya ini jadi maskot gitu. Lalu baru masuk ya, satu-satunya ini tanpa uang muka langsung masuk. Wah, puji Tuhan. Nggak kepikir sama sekali. Wah, bisa begitu ya. Memang anak saya bukan orang bodoh ya, artinya pintar memang, tapi nggak pernah terpikirkan. Ya, sekolah ke SGU ya, Swiss German University di Jakarta, ya dengan segala rankingnya ya, nanti dapat double degree ya dari kesarjanaannya diakui sama Jerman, sama Swiss dan sama Indonesia, dan di mana-mana laku. Kan nggak gampang. Tapi bisa nomor 1 ya, dan gratis itu. Oh, haleluya banget dong. Ini bener loh, saya jujur, ini istri saya. Wah, secok itulah, mantap sekali. Waduh, Tuhan kita hebat ya. Sekarang nanti kita ini orang yang diberkati ya. Bukan orang kaya, bukan, tapi diberkati. Di mana perlu, memang perlu diberkati apa? Tuhan melakukan tindak. Dan akhirnya kuliah. Dan selanjutnya juga begitu. Bayarnya murah-murah terus, saudara. Sampai terakhir lulus nomor 1 di dalam universitas tersebut. Dari segalanya itu. Ranking paling sempurna. Dan akhirnya daftar kemana-mana ya pada berebut untuk terima dia sebagai karyawan. Nah itulah. Ini kesaksian ya, saudara, bukan nyombong. Ya, pengharapan ya, dan uji dengan terus. Ini kalau ada masalah jangan terus fokusnya ke masalah itu, saudaraku. Ya, percayalah, bertanya sama Tuhan, maksudnya apa ini? Ada masalah ini, contohnya ini ada penghalang di sini. Saya mau ke sana, ada meja di sini. Ya, saya bertanya, kenapa ada meja di sini? Padahal saya maunya lurus. Setelah saya lewat ini, kenapa ada tripod di situ? Mulai tanya sama Tuhan. Oh, ternyata meja ini untuk menempatkan Alkitab supaya aku bisa baca dengan jelas. Nah, contohnya gitu. Nah, terus di situ penghalang, mulai tanya, kenapa Tuhan? Kok menghalangi saya? Saya maunya lurus. Nah, nanti Tuhan jawab, itu untuk syuting kamu supaya terekam di situ. Untuk dibagikan kepada yang lain, orang yang belum tidak menghadiri kebaktian ini. Jadi akhirnya jadi ngerti, bersyukur. Oh iya ya, ternyata ini. Nah, kalau masalah kehidupan, tujuan Tuhan itu ya supaya kita tahan uji, imannya diuji, dilatih, saudara. Latihan iman dengan masalah. Karena iman ini hanya diuji oleh masalah, bukan oleh kemakmuran, oleh apa-apa, beres semua, itu nggak akan muncul. Ya, seperti kita akan melatih otot kita, harus melalui berkeringat. Mungkin lah push up, ada lari, ada ini, ada itu. Nggak mungkin cuma tidur di rumah. Haleluya, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Ototnya supaya kuat, nggak mungkin. Harus bisa menerima ya bahwa penghalang atau penderitaan atau masalah kehidupan apapun
dihianati suami, dihianati istri, pabrik bangkrut, usaha bangkrut, toko sepi, apapun, saudara. Pasti Tuhan punya rencana, khususnya untuk menggembleng iman kita. Maka di dalam Yakobus 2 ayat 4 dengan jelas disebutkan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Karena justru melalui pencobaan itu, iman kita akan bertumbuh, tidak kurang suatu apa. Maksudnya benar-benar melalui masalah ini, kita menyatu penuh. Ya, seperti suami istri, klik. Ya, apapun yang terjadi, tidak kurang suatu apa. Wah, dahsyat tuh. Dan apabila kita bingung, kekurangan hikmat menghadapi ini, mulai bertanya. Ya, maka Tuhan akan menjawab dengan tidak mengungkit-ungkit kesalahanmu. Tuhan tidak pernah bodoh sih kamu, goblok ini itu, terserah kamu sendiri. Oh, enggak pernah. Ya, sepanjang pengalaman saya, Tuhan enggak pernah ngomong begitu. Walaupun saya salah, saya akui salah. Tuhan nuntun, tidak mengungkit-ungkit. Nah, jadi saudara, adanya masalah ini, ada dua berkat ini yang terselubung, yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Satu, ya, supaya iman itu bertumbuh. Kedua, kesempatan untuk bertanya sama Tuhan. Kalau kita sedang makmur, saudara, lah, kenyang, sehat, oh, dipuji-puji orang, nggak ada tanya sama Tuhan, saudara. Bertanya, oh, kosong, nggak ada bobotnya. Ya, kalau yang namanya bertanya berbobot, karena kita kejepit, betul nggak? Nah, namanya pertolongan kan saat kita benar-benar kejepit. Kalau ada kesempatan misi lari, ya lari saja, ngapain minta pertolongan. Nah, ya, jadi masalah kehidupan apapun, pasti Tuhan jawab. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkomunikasi, dan disitulah dimulainya iman kita tumbuh. Selama kita mesti mengutuki atau terus mengeluh, masalahku begini, begitu, gak rampung-rampung, ya Tuhannya bingung. Ya wong kamu salah nanggapinya, ya caramu sendiri, ya sampai kamu ujung dunia juga puyeng terus, gak ada rampungnya. Ya. Nah, ya dan uji dan menimbulkan pengharapan. Ya, teruskan. Yo, baca ya, cepat saja, ini waktunya habis sudah. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi pengharapan tidak mengecewakan, karena kita telah menerima kasih Allah saat kita percaya pada kuasa penebusan Kristus. Ya, bersama Roh Kudus diberikan, karena kita percaya kasih Allah ada di dalam kita. Ya, jadi hidup kita itu bukan hidup karena materi dan duniawi dan sebagainya, tapi karena persekutuan dengan Allah lewat kasihnya, menikmati kasih Kristus. Ya, dan seterusnya. Ya, terusan kita. Yo, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, telah mati orang oleh Allah. Terus ya, jadi ini masalah salib Kristus ya, kedatangan Tuhan. Nah, 2 kalau yuk, sebab kita mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, ini tentang Kristus. Terus 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini sampai di sini dulu. Jadi bukan berusaha tidak berdosa baru terima Tuhan. Nah, ini banyak ini. Kalau saya memberitakan Injil kepada teman yang nakal, saya masih kotor. Saya nggak mau lah, masih ini, masih itu. Saya nunggu nanti kalau sudah nggak mau ini, mau itu, baru saya mau ke gereja, percaya Tuhan. Nggak bisa. Harusnya percaya dulu, ini masih berdosa. Percaya masa Tuhan mengganti, maka menguduskan. Nah, ini
Ya, jadi ini perlu. Terus ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi diselamatkan dari murka Allah bukan karena kita berbuat baik, saudara, tapi karena percaya akan darahnya. Selanjutnya menghasilkan perbuatan baik. Karena kita mengizinkan roh Allah yang di dalam kita terwujudkan melalui kita. Menjadi hasilnya baik. Dan tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, dicela pun tidak tersinggung, disanjung-sanjung yang nggak tambah tinggi dan tambah gagah. Karena ini semua karya dia, ya bukan karyaku, saudara. Nah, sekarang selanjutnya, ya, selanjutnya, yuk baca ayat 9 sampai 10 ya. Selanjutnya ini ya, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, jadi kita lahir baru, yang waktu seteru Allah masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya. Artinya ini kita percaya waktu dosa tadi masih berdosa, diperdamaikan dengan darah Kristus, kita terima hayat Tuhan. Ya, nah lebih-lebih sekarang setelah kita punya, nah ini yang sulit ini. Ya, kalau tadi masih gampang karena ada hubungan dengan diri sendiri, cuma amin-amin. Ini yang paling sulit. Ya, yang ya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Nah ini sudah orang Kristen lahir baru ini saudara, telah diperdamaikan. Sudah percaya yang benar ini, ya, pasti. Nah ini pasti ini, bukan mudah-mudahan. Pasti akan, ya, belum, karena saudara belum klik. Kalau sudah klik nanti terjadi. Ini pasti akan diselamatkan oleh hayatnya, oleh hidupnya. Inilah puncaknya ini saudara. Jadi saya berulang-ulang khotbah, jadi muter-muternya ya ini saja ini akan diselamatkan oleh hidupnya dalam kita. Dilepaskan dari tadi egois, ekosentris, materisentris oleh hayatnya yang kita izinkan keluar. Ya. Istilah di Alkitab itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak melakukan keinginan daging. Ya. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ini di sini, ya, diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Jadi fokusnya bukan pada diri sendiri lagi, tetapi mengizinkan Kristus tersalurkan. Fokusnya kepada kasih Kristus yang luar biasa. Inilah puncak kekristenan. Sebenarnya di 10 ayat ini, Roma 5 ayat 1 sampai 10, puncaknya di sini. Nah, ini kita sudah diberi akses untuk masuk, ya. Karena saat Yesus mati di kayu salib, bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Nah, ini Allah yang membuka agar supaya ada hubungan. Dia bisa turun ke dunia, aku bisa ke sana. Karena sudah terbuka pintunya. Sebelumnya tertutup. Dan tingginya 4 meter. Pecahnya, robeknya dari atas ke bawah. Kalau manusia mesti dari bawah ke atas. Betul enggak? Mestinya kan misalkan ini di sini pasang korden mau dibelah. Untuk pintu kan digunting dari bawah ke atas. Mungkin 4 meter. Dia itu seketika waktu Yesus mati di kayu salib. Ada ayatnya ini di Matius. Ya, ayat 20 berapa itulah. Pasal 20 berapa. Robek dari atas ke bawah. Wah itu luar biasa. Dulu waktu masa-masa dididik Tuhan. Dibukakan itu. Manusia nggak mungkin. Secara logika kan buka dari bawah. Itu aku yang memecahkan itu, merobek. Karena anakku telah mati di kayu salib melakukan tugas yang aku berikan. Dia melakukannya dengan rela. Maka selanjutnya manusia yang percaya punya akses, jalan masuk, hak untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan Bapa surgawi.
Nah, persekutuan ini untuk apa? Ya untuk tadi kembali yang pembukaan, hubungan kasih. Ya bukan karena mukjizatnya, karena kekayaannya, bukan jumlahnya, tapi kasih. Ya, terus mengikuti. Ya. Setelah itu, setelah kita benar-benar sebagai seorang istri yang menanggapi kasih dari suami kita, langkah selanjutnya mesti di luar selalu sadar, oh ini saya istrinya Pak Yoram. Ini yang wajar, ini harusnya begitu. Ya. Pak Yoram ini hamba Tuhan. Saya ya mestinya mencerminkan karakternya. Istri yang baik kan mestinya begitu, betul enggak? Nah, saya istri hamba Tuhan. Nah, kalau saya ini istri pengusaha, ya, pengusaha Yoram, ya, saya melakukan apapun harus saya pikir dulu. Karena ucapanku mengungkapkan isi hatiku. Jadi saya harus sesuai dengan strategi atau cara-cara atau peraturan yang suami saya terapkan di perusahaan tersebut. Jangan mengobrak-abrik atau maunya sendiri. Nah, dan seterusnya. Ya, itulah firman hari ini. Dan saya benar-benar di samping bersyukur, saudara, tadi itu ada kesaksian. Dan saya tidak akan jemu-jemu. Kalau memang saudara sudah mulai klik, saya sukacita. Ya. Tapi kalau belum klik, saya sedih, saudara. Dan saya mengungkapkan pujian ini bukan supaya saudara jatuh, tapi supaya saudara semakin dekat Tuhan. Dan sebagai seorang pengajar, ya saudara, saya nggak bisa menutupi kekaguman saya atau sukacita saya. Ya, apabila benar-benar orang tersebut menerima pengajaran yang sesuai saya dapatkan dari Tuhan. Ya, jadi itulah pagi hari ini. Ya, semoga apa yang firman Tuhan sampaikan saat ini menjadi benar-benar menjadi bagian kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Atas apa yang telah Engkau sampaikan, kerinduan-Mu pada kami semua, melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Kami percaya firman-Mu akan bekerja dengan kuasa yang dari Engkau, untuk benar-benar menjadikan anak-Mu yang percaya, yang mendengarkan firman ini, benar-benar klik dengan Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, orang tersebut, anak tersebut akan selalu bermegah bahwa mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, dan juga apapun yang dihadapi persoalannya, yang walaupun pusing, mumet, dan lain sebagainya, tapi kami percaya bahwa melalui hubungan yang sudah terjalin dengan Engkau, melalui percaya akan kematian-Mu, bahwa justru disitulah Engkau memberi kesempatan kami untuk bertanya kepada Engkau, alias berkomunikasi secara langsung dengan Engkau. Dan kami percaya melalui pencobaan dan penderitaan ini, tujuannya adalah supaya iman kami kuat, sempurna, tidak kurang suatu apa, alias hubungan kami dengan Engkau, dan percaya kami kepada Engkau benar-benar sesuai yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, dan juga Tuhan sadarkanlah kami yang menurut kami percaya sudah lahir baru, yang katanya sudah bisa bahasa roh dan sebagainya, tetapi sampai saat ini kami belum mengizinkan Engkau yang ada di dalam kami untuk menyatakan hidup-Mu kepada dunia ini. Selanjutnya Tuhan, mohon Engkau celikan mata rohani kami dan juga kesadaran akan tersebut, agar kami mau mengubah pikiran kami, bukan hanya bersukacita dan bergembira karena kami telah lahir baru, tetapi kami akan bersukacita dan benar-benar sukacita yang sempurna dari Engkau apabila kami benar-benar mengizinkan Engkau untuk hidup melalui kami. Karena sesuai firman-Mu, hidup kami adalah hidup karena percaya, karena Roh Kudus yang telah kami izinkan untuk hidup melalui kami. Dan hasilnya adalah perubahan yang menakjubkan, karena hanya Engkaulah yang bisa melakukan hal itu melalui kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, dan kami akan menutup persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelumnya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat ini, dengan iman katakan amin.